ada naskah-naskah lokal di Indonesia. Itu wangsit. Dan ternyata setelah kita selusuri, wangsit itu bisa dari inspirasi, bisa jadi dari mimpi. Lalu pada saat saya ke pusat-pusat kerajaan, ya, wabil khususnya di Jogja dan Solo, ternyata saya dapat informasi wangsit-wangsit yang diterima oleh raja-raja Nusantara itu adalah mimpi. Sebagian besar mimpi. Maka disebut ramalan, karena sesungguhnya kurang tepat. Kalau ramalan itu kan seolah berdekatan dengan peramal. Ternyata, Masya Allah, wangsit raja-raja Nusantara, misalkan apa? Ramalan, Jaya, Waya. Saya akan kutip, ya. Karena informasinya itu adalah juga bagian dari mimpi, maka saya berani menyampaikan ini, ya. Lihat, di dalam komunitas yang meyakini tentang wangsit ini, khususnya kelompok di daerah Sunda dan Jawa Barat, terdengar, tersiar, ya, dan diyakini. Ada yang menyebut tentang jalur orang-orang pilihan nih. Kalimatnya persis ini, ya, saya tidak akan tambah, tidak kurang. Jalur orang-orang pilihan dari Gunung Burangrang ke Tangkuban Perahu. Dan adanya 70 orang pilihan yang ujlah yang menjaga wilayah tersebut. Dahsyat, ya? Dahsyat sekali. Saya itu bergetar mendengar ini semua, ya. Ini cocok dengan mimpinya organisasinya Mas Dedi dulu. Namanya apa dulu? Nubuah. Dulu ada kelompok organisasi Nubuah. Pimpinannya pernah mengadakan kegiatan di Ciater sini. Pernah mengadakan Ciater. Dan pernah terucap, nanti di daerah Ciater ini akan ada tempat uzlah. Tuh. Pada itu berapa tahun yang lalu? 2018. Akan ada orang-orang pilihan yang kumpul di Tanah Uzlah. Ya, dahsyat, ya. Makanya rekan sekalian, marilah semua semakin dekat dengan Allah. Informasi ini jadikan pemicu kita untuk semakin taat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di dalam hikmah para sesepuh, ya, orang-orang tua di daerah Subang dan Lembang disebutkan. Ini, ya. Kalau tadi kan di Jawa Barat. Ini bahkan lokal di antara Subang dan Lembang. Silahkan tanya kepada orang-orang tua di sini. Bahasa Sunda nih, ya. Nu nyumput di antara kabut jeung leuweung gunung. Di antara maranehna aya nu nyekel sirah Mahdi. Tuh, Masya Allah. Luar biasa, ya. Nggak ngerti. Yang tersembunyi di antara kabut dan hutan gunung, di antara mereka ada yang akan memegang kendali Mahdi. Masya Allah. Cocok dengan mimpi Masian kemarin. Ya. Tuh, lihat. Yang tersembunyi di antara kabut dan hutan gunung, di antara mereka ada yang memegang kendali Mahdi. Justru Mahdi dikendalikan. Karena memang belum punya kemampuan apa-apa, ya. Lihat. Silakan tanya ke orang-orang tua
Dan waktu saya di Yunidia itu bukan negara. Wallahi dan wallahi. Penduduk di sana, orang tua di sana mengatakan, mereka juga memperkirakan, jangan-jangan rombongan Majelis Gajah itu ini yang dimaksud di dalam cerita-cerita orang-orang tua Subang. Bahwa mereka adalah orang-orang yang akan muncul di ujung akhir zaman. Tuh. Pokoknya daerah Subang, ya. Luar biasa ya. Dari poin tadi, kita bisa kesimpulan bahwa 70 orang pilihan Allah di ujung akhir zaman bersumber dari hikmah-hikmah kitab-kitab dan hikmah-hikmah ruhani, bukan dari hadis sahih. Namun dikuatkan dalam tradisi ulama besar terdahulu. Wabil khususnya ulama-ulama sufi. Dan naskah-naskah Nusantara. Yang kedua, mereka dipercaya berujrah di tempat-tempat khusus dan sebagian besar tidak dikenali publik. Orang-orangnya tidak terkenal. Sebagian besar loh. Tidak dikenal. Ya. Luar biasa. Itu dalam kitab-kitab nih, saya kutip-kutip ya. Gunung Perahu. Nih, ramalan Jayabaya menyebutkan, atau wangsit, atau isyarah. Dari Raja Jayabaya mengatakan, Gunung Perahu dan kawasan sekitarnya dipercaya oleh ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik dan juga dalam kitab-kitab kuno kerajaan. Sebagai pusat ruhani, tempat persembunyiannya orang-orang pilihan di akhir zaman. Rekan sekalian, pertanyaan berikutnya. 70 orang ini petunjuknya dalam bentuk apa? Orang pilihan ini kok ngumpul ke sini? Apa bentuknya? Terjawab, ya.